Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, suka belajar. Halo sobat, kembali lagi bersama Kak Kundria di channel Mata Kundria. Nah, di video terbaru kakak ini, kakak mau ngebahas tentang neraca saldo. Nah, neraca saldo itu merupakan tahap pengikhtisaran dari akuntansi. Jadi, neraca saldo ini nantinya itu akan mengetahui keseimbangan antara posisi debit sama posisi kredit di bagian buku besar. Nah, kemarin kakak kan udah jelasin gimana caranya posting buku besar dalam 4 metode. Kalian masih ingat kan? Apa aja yo? Yap sekali. Yang pertama itu ada metode skontro kan, 2 kolom sama tekon. Yang ketiga, yang kedua itu yang dibagi 2, itu ada yang namanya metode Stafel, baik 3 kolom sama 4 kolom. Nah, sekarang kita di tahap pengikhtisaran. Yang buku besar kemarin kita buat, itu kan pasti ada jumlah-jumlahnya di bagian bawah. Nah, jumlah-jumlah yang di bagian bawah ini nantinya kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, nanti kita bisa tahu apakah pencatatan kita selama ini itu sudah di tahap benar, apakah enggak gitu loh. Apakah keadaan keuangan itu benar, keadaannya itu lurus, apa ada pemencengan gitu kan. Nanti kelihatan di bagian neraca saldo, bagian debit sama kredit. Kalau balance berarti kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap jurnal penyesuaian sama worksheet. Oke, sekarang kakak langsung masuk ya. Di sini kakak mau nyiapin buku besar, pakainya yang tekon aja biar kita lebih cepet dan nanti kita fokusnya ke neraca saldo. Oke? Nah, di sini kakak siapin 6 akun aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting teman-teman paham gimana caranya masukin ke dalam neraca saldo. Kita buat ininya 6 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian masih ingat kan kalau dalam membuat buku besar itu di atasnya harus ada kop. Nah, berhubung ini kakaknya fokusnya ke dalam neraca, jadi teman-teman kalau pengen tahu penjelasan lebih detail tentang posting buku besar yang gimana caranya detailnya seperti apa, teman-teman bisa skip video ini dan mampir ke video kakak sebelumnya. Nanti kita kembali lagi ke sini, oke? Yang pertama kakak ibaratkan kas. Ini posisi debit, ini posisi kredit. Yang kedua kakak masukkan ke piutang usaha. Piutang usaha, di sini debit, di sini kredit. Yang ketiga kakak masuk ke dalam utang. Utang usaha, debit, kredit. Terus kakak di sini masukkan modal, debit, kredit. Terus yang contoh ke 1, 2, 3, 4, yang kelima kita ibaratkan beban iklan gitu aja. Beban iklan, ini debit, ini kredit. Terus di sini pendapatan jasa, karena selama ini kakak baru membahas tentang jasa, pendapatan jasa, ini debit, ini kredit. Nah, ini kita ibaratkan dalam satuan rupiah, jadi kita nggak perlu bikin rupiahnya, kita udah buat di kolom yang atas ya. Kita ibaratkan kas. Kas di tanggal 1 itu ada 2 juta debit, tanggal 2 itu ada 2 juta lagi. Di tanggal 3 ada 1 juta. Nah, di sini kita jumlah, jangan lupa ini 4 juta. Kelihatan gak ya teman-teman? Oh, kakak pakai hitam aja, nanti lingkarannya pakai merah ya. Nih kakak tebelin 4 juta. Di sini 1 juta. Nah, ini total. Kita ibaratkan piutang usaha. Di sini di tanggal 4 ibaratkan ada 2 juta. Nah, di tanggal 5 ada 1 juta. Nah, di tanggal 6 ada lagi 1 juta. Di tanggal 7 ada lagi 1 juta.
2 juta berarti 3 juta. Ini jangan lupa kita masukkan totalnya juga. Ini berarti 3 juta. Di sini berarti 2 juta total. Nah, teman-teman, ini kan kakak pakainya yang metode T-account. Nah, kalau metode T-account atau yang 2 kolom yang bentuk penyempurnaan T, itu nanti kalau kita masuk ke dalam buku besar, kita harus menjumlahkan seperti ini. Ini kan posisi debitnya 4 juta, kreditnya 1 juta, berarti 4 juta kurangi 1 juta tinggal 3 juta. Terus yang posisi ini juga, posisi debit 3 juta, posisi kreditnya berarti ada 2 juta. 3 juta kurangi 2 juta 1 juta. Berarti di sini 3 juta, di sini 1 juta. Berarti ada 4 ya. Oke, kita masuk ke utang usaha. Utang usaha kakak ibaratkan di sini ada masuk di tanggal 7 itu senilai 2 juta. Tanggal 8 itu nilai 1 juta. Terus di tanggal 20 misalnya ada lagi 4 juta. Nah, kita total juga di bagian akhir. Totalnya ini 2 juta. Nah, di sini totalnya 5 juta. Sama, nanti kalau kita masuk ke dalam neraca ini harus dijumlahkan dulu. Nah, ini debitnya 2 juta, kreditnya 5 juta. Berarti 5 juta dikurangi 2 juta berapa? 3 juta. Di sini kakak kasih oret-oretan aja biar nanti kita enggak hitung lagi. Ini 3 juta. Nah, di sini 3 juta kurangi 2 juta berarti tinggal 1 juta. Nah, di sini 4 juta kurangi 1 juta berarti 3 juta. Oke, 3 juta, 1 juta sama 3 juta. Oke, sekarang kita masuk lagi di bagian sini. Modal. Nah, modal kakak ibaratkan di tanggal 21 itu ada 2 juta. Nah, di tanggal 22 misalnya di kredit ada 5 juta. Di tanggal 23 ada lagi 1 juta. Ini dimisalkan ya, kita jangan lupa kita jumlahkan juga di bagian total. Nah, ini 2 juta. Nah, di sini totalnya 6 juta. Oke. Nah, kalau kita kan udah melihat nih debitnya berapa, berarti ini tinggal 6 juta dikurangi 2 juta berarti berapa? 4 juta. Nah, sekarang kita di beban iklan. Kita ibaratkan di beban iklan di tanggal 24 ada 1 juta. Di tanggal 25 ada 1 juta. Seperti ini. Nah, terus di tanggal ini ada lagi 1 juta. Nah, jangan lupa di total. Totalnya 2 juta. Di sini totalnya 1 juta. Nah, kalau dijumlah 2 juta kurangi 1 juta berarti tinggal berapa? 1 juta. Nah, oke, sekarang di bagian pendapatan jasa. Nah, di sini misal kakak ibaratkan di tanggal 28 ada 1 juta. Di tanggal 30 ada lagi 1 juta. Nah, kita jumlahkan juga. Ini beratnya nggak ada ya di kredit. Berarti ini 2 juta. Totalnya 0. Nah, 2 juta kurangi 0 berarti kan masih sama 2 juta. Nah, oke, kalau udah seperti ini kan ibaratnya contoh di buku besarnya. Ini yang kakak kasih warna merah, kakak lingkari, kakak jumlahkan. Itu sebenarnya kita jumlah kalau kita udah masuk ke neraca. Nah, ini kakak jumlahin dulu biar kita lebih mudah nanti kalau dalam masukin ke neraca. Oke, biasa kalau kita buat neraca, yang pertama itu kita buat kopnya dulu. Oke, sebentar.
Ini kakak garis bawah buat pembatas. Nah, kita buat ibaratnya Mega Jaya. Berarti pertama kita tulis neraca saldo. Terus yang kedua itu nama tokonya. Kita ibaratkan Mega Jaya. Periodenya di tanggal akhir ibaratnya Desember. Periode Desember 2020. Nah, kalau untuk kolom yang neraca itu kita hanya butuh sedikit aja. Di sini itu untuk nama akun atau nomornya. Ini keterangan. Terus ini debit sama kredit. Terus di paling bawah ada jumlah. Ki nomor akun. Di sini ada keterangan. Di sini ada debit. Di sini ada kredit. Nah, seperti ini teman-teman bentuk neraca saldo. Nah, ini kan bentuk buku besarnya. Kalau kita mau masukin ke neraca saldo itu setiap akun. Kalau buku besar itu kan dibuat di setiap akun. Contohnya akun Aktiva. Kalau akun Aktiva itu kan golongannya banyak, ada kas, perlengkapan, piutang, sewa dibagi muka dan semuanya itu kan satu-satu. Nah, kita buat di sini. Nah, ini kan ada nomor akun. Nah, nanti di video berikutnya atau di kesempatan yang lain kakak bakal jelasin tentang gimana caranya kita menentukan nomor akun. Nah, ini kakak langsung aja kita masuk. Ini kan kas itu kan akun Aktiva. Akun Aktiva itu akun pertama, kita ibaratnya 101. Ini berapa? Kan di posisi debit 4 juta, kreditnya 1 juta. Nah, kita jumlahkan dong, debitnya 4 juta, kredit 1 juta, berarti kita kurangkan. 4 kurangi 1 berarti 3 juta. Di bagian debit di sini 3 juta. Nah, yang kakak maksud dengan kelebihan dan kekurangan di video sebelumnya, kenapa kalau di kas, kalau yang metode T, kita harus menjumlahkan dulu? Karena di sini tidak tersedia kolom saldo. Nah, metode yang 2 kolom juga itu harus kita jumlahkan dulu. Jadi, kalau kalian pengen lebih cepat dalam membuat neraca saldo, lebih baik teman-teman pakainya yang metode 3 kolom atau yang 4 kolom di Stafel. Nah, ini apa tadi yang 3 juta? Kas ya, seperti ini. Kas 3 juta. Terus ada lagi di sini piutang yang sudah kakak centang ya. Piutang. Kita ibaratkan 102. Piutang usaha. Di situ ada 1 juta. 1 juta. Nah, terus ada lagi utang usaha. Utang usaha itu kan nomor 2 setelah Aktiva. Berarti di sini 201. Ini ada, bentar kakak hapus. Utang usaha. Utang usaha dalam peraturan pendebitan sama pengkreditan saldo normal di posisi kredit. Di sini kita udah ketahuan posisi debitnya 2 juta, kreditnya 5 juta, berarti kita kurangkan. 5 juta kurangi 2 juta berarti sisa 3 juta. Kita tulis di kredit 3 juta rupiah. Nah, terus ada ini udah kita centang, kita masuk ya ke modal. Modal itu nomor 3, berarti kita 301. Modalnya itu ada 4 juta ya, di sini modal. Posisi saldo normal di bagian modal itu ada di kredit 4 juta. RP 4 juta. Nah, terus ada lagi ini sudah beban iklan. Kakak nunggu ya, beban iklan tuh posisi yang keempat, 401. Di sini beban iklan. Beban iklan tuh saldo normal di debit berapa? 1 juta, karena debitnya 2 juta, kreditnya 1 juta, berarti tinggal 1 juta. 1 juta. Nah, terus ada lagi yang terakhir, pendapatan jasa. Pendapatan tuh kode akun 5. Pendapatan jasa senilai berapa? 2 juta di debit. Nah,
Jadi buat teman-teman, buku besarnya sebanyak apapun, nanti kalau udah masuk ke neraca kita buatnya satu persatu. Ini kan kakak beri contoh 6, ini kita udah masukin semua. Kalau udah, kita jumlahkan di akhir. Di sini ada total. Total atau amount sama aja. Amount berapa? 3 juta ditambah 1 juta. Oke, kakak kasih warna merah. 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 2 berarti 7. Berarti posisi debitnya ada 7 juta. Posisi kreditnya berapa? Ini ada 3 juta ditambah 4 juta berarti 7 juta. Nah, yang kakak maksud dengan keseimbangan debit sama kredit itu seperti ini teman-teman. Ini, debitnya 7 juta, kreditnya 7 juta. Jadi kalau dalam ilmu akuntansi dinamakan balance. Nah, kalau balance begini berarti kita sudah sah untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat jurnal penyesuaian. Setelah itu worksheet atau kertas kerja. Nah, kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang salah, cara paling simpel dan cepat kita lihat di bagian sini. Kita lihat dan kita cocokkan di buku besar. Ibaratnya kalau metode T ini itu rawan terjadi kesalahan dalam penjumlahan akhir. Karena penjumlahan seperti ini kan sebenarnya mentoknya tuh di sini. Nah, ini kakak jumlah di bawah itu biar kita nanti lebih mudah di pelaporan neraca saldo. Nah, seperti itu sobat, pembuatan neraca saldo. Jadi neraca saldo itu kakak jelasin lagi ya. Intinya kalau neraca saldo itu pengikhtisaran, tahap pengikhtisaran dalam akuntansi, di mana di situ akan menentukan keseimbangan posisi debit sama posisi kredit. Nah, kalau kita sudah mengalami keseimbangan, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misal belum, jangan sekali-kali kita lanjut. Karena apa? Nanti di akhir juga nggak bakal balance. Kalau akuntansi nggak balance di awal, sampai ke belakang nggak bakal balance. Kalau di awal udah balance, kita lanjut, nanti lebih mudah. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan hari ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang video selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe channel kakak, jangan lupa like dan komentar. Ibaratnya apa yang ganjel di hati teman-teman, apa teman-teman pengen request materi apa, bisa kalian tinggalkan di komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Salam belajar, suka belajar.